Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman mahasiswa. Mohon maaf ya, eh, terlalu telat ngirim materi kuliahnya, tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat belajar kita. Materi kedua, patofisiologi pada cedera olahraga. Ya, tubuh akan merespon tekanan latihan dengan jalan beradaptasi sehingga tidak ada kerusakan, ya, beradaptasi dengan suhu, dengan pola latihan. Jaringan menjadi cedera dan meradang apabila terjadi benturan. Jaringan sel menjadi mati. Olahragawan sering mengalami 2-3 kali serabut ototnya putus, ya, karena cedera memar itu pasti ada serabut-serabut otot yang putus. Kemudian sel terjadi karena hipoksia pada area cedera. Kalau kemarin kita memperkenalkan RICE, ya, di sini ditambah dengan radang, ya, bukan yang dimaksud radang tenggorokan, bukan sakit radang tenggorokan, tapi yang dimaksud di sini adalah radang itu disebutnya kalau kita memar bengkak, ya. Tanda radang: kalor, panas, ya. Kalau kita sentuh dengan telapak, ya, bagian cedera itu terasa panas atau hangat. Rubor, berwarna merah karena dia kebentur, maka di bawah permukaan kulit berwarna merah, bisa juga kebiruan karena saking kerasnya benturan, ya. Tumor, bengkak, bukan berarti penyakit tumor yang yang berat, bukan. Tumor di sini maksudnya setelah kebentur dia bengkak, membesar karena adanya serabut otot yang putus. Dolor, rasa nyeri, rasa sakit yang dirasa oleh atlet yang cedera. Kalau disentuh seperti ini terasa sakit, ya. Digerakkan sakit. Fungsiolesa, menurunnya fungsi. Ya, yang dimaksud apa menurunnya fungsi? Ya, misalkan orang yang tidak cedera, ya, lehernya normal, tengok kanan, tengok kiri, ya, tidak terasa sakit. Tapi kalau orang cedera itu misalkan dia bahasa kampungnya salah bantal, mau nengok aja sakit, tidak sempurna, ya. Itu yang dimaksud dengan apa tadi tuh? Fungsiolesa. Kalor dan rubor terjadi karena adanya peningkatan aliran darah dan peningkatan metabolisme di sel di area cedera. Maksudnya ketika cedera, ya, serabut ototnya putus, maka terjadinya peningkatan aliran darah di lokasi cedera tersebut sehingga terjadinya panas, merah, ya. Bahkan kalau serabut ototnya putus itu bisa berwarna biru, itu luka memarnya. Kalau dia sudah berwarna biru, proses penyembuhannya lebih lama. Pada perabaan panas, ya, kalau kita raba panas atau hangat dan pengamatannya terlihat merah, ya. Kalau merah, proses penyembuhannya lebih cepat. Apabila terjadi perobekan pembuluh darah, terlihat adanya memar di bawah kulit. Tumor, bengkak, terjadi di daerah cedera dan sekitarnya disebabkan karena meningkatnya konsentrasi protein di darah seperti fibrinogen dan gamma globulin yang kemudian menyerap cairan dari sel sekitar. Ada kalanya cairan sampai keluar dari pembuluh darah menumpuk di jaringan, yaitu biasanya jaringan kalau kita ada luka sobek itu, ya. Cairan tersebut untuk secara otomatis, ya, menghentikan atau memperlambat aliran darah maksudnya yang luka sobek tadi, ya, dengan cairan tersebut.
Dolor, rasa nyeri disebabkan adanya rangsangan ujung saraf oleh zat kimiawi yang dilepas oleh sel rusak yaitu pain substance dan histamine-like substance. Juga disebabkan adanya penekanan pada reseptor saraf oleh bengkakan. Ya, cara dikurangi rasa nyerinya itu dengan kompres es yang kemarin sudah kita bahas, RICE itu. Dan obat anti nyeri yang dijual bebas atau pastinya dengan resep dokter. Fungsiolesa, menurunnya fungsi. Karena pembengkakan pada sendi akan membatasi gerak, ya. Karena sakit, karena bengkak, ya, tidak bisa tengok kiri kanan secara sempurna, ya. Biasanya tengoknya sempurna, ini hanya tengok sedikit saja sakit. Juga karena adanya rasa nyeri yang menyebabkan orang enggan menggerakkan daerah tersebut. Perlu diantisipasi adanya trauma gerak pada daerah cedera. Pemunculan radang. Cedera akut, ya. Cedera akut maksudnya tanda radang segera berproses dan terlihat menonjol, ya. Setelah dia terbentur, ya, tanda radang tersebut segera berproses dan terlihat menonjol, ya. Apa bengkak atau seperti apa. Cedera kronis, tanda radang berkurang, kronis eksaserbasi, tanda radang muncul kembali. Prinsip penanganan cedera, ini yang kita sudah bahas, RICE, rest, compression, dan elevasi. Tujuannya apa dari S tersebut? Yaitu mengurangi peradangan dengan jalan atau cara mengurangi aliran darah ke area cedera, ya, mengurangi rasa sakit juga. Dimulai segera mungkin setelah sampai pembengkakan jenuh. Bila nyeri bertambah, es dilepas sementara, kemudian ditempel lagi esnya, ditekan lagi. Ya, ini rest, istirahat, segera diistirahatkan bagian cedera, ya, untuk mencegah bertambah parahnya cedera, ya. Yang dilatih, ya, yang bagian yang tidak cedera tetap harus dilatih untuk mempertahankan endurance atlet. Ya, ini fungsi dari es, ya. Kompres es tidak boleh terlalu lama karena dapat menimbulkan vasodilatasi, ya, berlebihan. Aliran darah bisa meningkat 3 kali semula sehingga pada daerah cedera teraba panas. Ya, dikompres kalau rasa nyerinya sudah mulai berkurang, ya itu cukup, ya. Cara kompres es, ditempatkan di dalam kantong es atau kantong plastik dan dibungkus handuk sebelum dipakai. Ya, maksudnya kalau di lokasi ada kantong plastik, pakai kantong plastik aja. Kalau ada handuk, pakai handuk, ya. Kemudian esnya dihancurkan, dimasukkan ke dalam plastik atau handuk tersebut, ya. Kemudian ditekan lembut di bagian yang cedera. Tiap kali kompres selama 2-3 menit. Maksudnya apa? Ditempelin 2-3 menit, kemudian lepas, tempelin lagi 2-3 menit, kemudian lepas. Bila sudah terasa kesemutan, pucat, yaitu disebut terjadi vasokonstriksi yang cukup, es dilepas sementara yang tadi saya bilang sampai pembengkakan jenuh. Kompresi penekanan, ya. Maksudnya ditempel, ditekan sedikit kemudian ditempel. Elevasi, meninggikan bagian yang cedera lebih tinggi dari jantung. Kapan dilakukannya kompres panas? Ya. Dilakukan setelah fase akut, biasanya 2-3 hari setelah cedera. Kalau hari pertama kan kompres dingin. Kemudian hari ketiga, ya, itu baru kompres panas atau kompres air hangat. Ada yang bilang juga setelah hari keempat dan kelima. Kompres panas dilakukan setelah bengkaknya jenuh. Bengkak sudah tidak bertambah, ya. Kompres panas menyebabkan vasodilatasi sehingga jendolan darah atau cairan radang masuk kembali ke pembuluh darah, ya, atau pembuluh limfe. Bisa juga dapat digunakan uap panas atau direndam dengan air hangat
atau digosok dengan minyak-minyak yang hangat ya. Kemudian pada air, direndam air bisa ditambahkan garam ya. Neurologic shock. Nah, ini jika terjadi pada atlet cedera, cederanya baru belum sampai lebih dari 8 menit, yaitu tidak usah dipijat lagi, langsung dilakukannya reposisi ya dengan cara ditraksi, ditarik. Kalau dia cederanya lebih dari 7 menit, ya itu sudah terjadi rasa sakit di bagian yang cedera. Makanya harus di terapi masas dulu, dirilekin ototnya supaya saat penarikan tidak terasa sakit. Nah, fungsinya apa sih terapi masas pada cedera itu? Menghilangkan bengkak atau mengurangi bengkak ya, melemaskan atau mengkendorkan otot ya, untuk traksinya lebih mudah saat untuk melakukan reposisi. Kemudian menenangkan pasien yang cedera ya, yang tadinya terasa sakit kemudian bisa rileks ya, tidak resah, tidak panik. Karena dengan masas dia bisa menambah hormon endorfin ya, hormon penenang. Makanya banyak orang yang dipijat itu bisa rileks di tempat atau tidur di tempat. Cedera dapat terjadi karena pendinginannya kurang ya, sehingga terjadinya cedera. Terjadinya cedera ya, penyembuhan cedera sebelumnya yang tidak sempurna. Jadi saat cedera diterapinya tidak sempurna, atau salah datang, kurang tepat ke datang tukang urut atau measure yang tidak ahlinya, sehingga penyembuhannya tidak sempurna, atau pasiennya tidak disiplin dalam proses penyembuhan cedera tersebut. Overuse, penggunaan gerak yang berlebih. Yang harus diperhatikan pada penanganan cedera, bila terjadi cedera, segera obati sampai sembuh sempurna. Lakukan latihan pasca cedera, mengembalikan fungsi seperti dengan latihan peregangan ya, latihan kekuatan, latihan daya tahan, latihan keseimbangan. Latihan untuk merawat dan mencegah cedera.